tema kita sekarang bicara tentang iman. Ya, saya ulangi lagi. Tema kita sekarang bicara tentang iman. Nah, saudara, kalau kita mendengar tentang iman, sebetulnya sudah tidak asing lagi buat kita. Apalagi menurut Yohanes 11 ayat 6, Ibrani 11 ayat 6, bahwa tanpa iman enggak ada seorang pun yang bisa berkenan kepada Tuhan. Itu Ibrani 11 ayat 6. Bahkan tanpa iman kita pun enggak bisa berpaling atau bersekutu bertemu dengan Tuhan tanpa iman. Dan kita sering dengar khotbah-khotbah tentang iman. Tapi izinkan saya sekarang ini mungkin akan membuat beberapa saudara, yang konsep imannya, yang konsep imannya itu tidak berdasarkan Yudas ayat 20. Ya. Nah, kalau saudara tidak mendasarkan iman kita menurut Yudas 20, maka iman kita jadi iman yang salah. Ayo kita baca dulu Yudas ayat 20. Yudas itu cuma satu pasal. Nah, kalau iman kita tidak didasarkan pada Yudas ayat 20, maka iman kita jadi iman yang salah. Ayat 20. Ya, terima kasih, ada beberapa terjemahan Yudas 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Saya ulangi, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat. Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kukasih, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. BIS. Tetapi kalian, saudara-saudaraku, binalah terus hidupmu berdasarkan percayamu kepada Yesus Kristus. Imanmu itu sangat suci. Sementara itu berdoalah dengan kuasa Roh Tuhan. TSI. Tetapi saudara-saudari yang saya kasih, ya, hendaklah kalian masing-masing saling menguatkan supaya terus percaya penuh kepada ajaran suci yang sudah disampaikan kepadamu. Tetaplah berdoa dengan bantuan Roh Kudus. Saudara, kata paling suci itu hanya terdapat di satu ayat ini di seluruh Alkitab. Saya ulangi, kata paling suci itu hanya terdapat di satu ayat ini dan cuma ditulis satu kali dari Kejadian sampai Wahyu. Paling suci, kebenaran, nggak ada bilang paling benar, ya. Apa itu sebentar? Kekudusan. Nggak ada yang paling kudus, ya. Yang lain-lain itu cuma disebut dengan satu kata. Tapi hanya iman diminta, iman yang paling suci. Sedikit sekali gereja Tuhan mengkhotbahkan tentang iman yang paling suci. Jangan saudara tersinggung dulu. Kalau ada iman yang paling suci, ya, hati sekali. Kalau ada iman yang paling suci, berarti ada iman yang suci, ada iman yang setengah suci, ada iman yang suci saja, bahkan ada iman yang tidak suci, saudara. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Karena Tuhan berbicara di Yudas ayat 20, berarti Tuhan minta kita, kekasih-kekasihnya, murid-muridnya, anak-anak Bapa di surga, itu menuruti firman ini.
bangun dasar iman kita, iman yang paling suci. Apa itu iman yang suci? Apa itu iman yang tidak suci? Saudara, mari kita melihat beberapa contoh. Ya, di Kisah Rasul ada iman yang sangat tidak suci. Ketika ada orang-orang yang ingin beli kuasa yang dimiliki oleh Paulus untuk ngusir setan. Ya, masih ingat ya? Berikan, aku mau bayar kepada kamu supaya aku juga bisa punya kuasa untuk ngusir setan itu. Suruh beli. Aku mau bayar kepada kamu, Paulus. Wih, Paulus marah. Saudara, maka itu kita harus berhati-hati dalam hidup kita dengan iman yang tidak suci. Yaitu iman yang, maaf saya pakai kalimat, merampok surga. Iman yang memaksa Tuhan supaya kita jadi kaya, supaya kita diberkati. Maaf, tahun 80-an ada pengajaran dari Korea, dari Amerika yang masuk ke Indonesia. Pengajaran itu sangat menyesatkan. Maaf, zaman sekarang sudah nggak ada, puji Tuhan, itu 80-an yang lalu. Begini khotbah-khotbah waktu itu. Saudara kalau nggak punya uang, tapi punya iman, dan saudara pengen mobil dulu ini, untung dulu. Datang ke showroom mobil, pilih mobil yang saudara suka, lalu kelilingi mobil itu sambil tumpang tangan. Saudara, saya masih ingat tahun 80-an ada khotbah-khotbah seperti itu. Yang belum menikah, saudara ingin punya jodoh, tulis kepada di hadapan Tuhan kriteria jodohmu seperti apa. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saudara, itu dikhotbahkan. Lalu serahkan tulisan itu kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan mengabulkan doa saudara. Dan banyak khotbah-khotbah iman yang memaksa Tuhan. Itu iman yang tidak suci. Ampuni kami Tuhan. Bileam punya iman yang tidak suci. Padahal sudah tegur Tuhan lewat keledainya. Karena ada uang, dia dibayar. Wih, ngeri sekali. Nah saudara, iman yang tidak suci, maaf, itu karena tidak membaca Alkitab, tetapi hanya dengar kesaksian. Saya ulangi, iman yang tidak suci itu iman yang bukan dari Alkitab, cuma dari kesaksian. Nah itu berbahaya sekali saudara. Karena apa yang Tuhan kerjakan lewat seseorang, itu tidak harus Tuhan kerjakan yang sama di hidup kita. Itu urusan orang itu dengan Tuhan, bukan dengan kita, beda-beda. Saya beri contoh. Pernah Elia atau Elisa itu saya lupa, menghidupkan anak janda yang meninggal. Hari itu Roh Kudus menyuruh nabi itu cara menghidupkannya, kamu telungkup di atas mayatnya. Ya, kamu telungkup di atas mayatnya. Wah, terjadi mujizat. Dan memang hidup anak itu. Saudara, tapi itu tidak diperintahkan untuk diulangi. Itu hanya terjadi satu kali saat itu. Masih ingat ya? Air di Yeriko beracun sehingga ibu hamil minum keguguran. Airnya nggak sehat, ada penyakit. Lalu Nabi datang dan Tuhan bicara,
taburkan garam di atas air itu. Wih, mujizat terjadi. Air itu sehat sampai hari ini. Tapi itu tidak disuruh oleh Tuhan untuk kita lakukan lagi. Jangan dikit-dikit pakai garam. Karena ada ayat itu, tapi nggak disuruh, bedakan. Paulus pernah menyembuhkan orang sakit dengan sapu tangannya. Ya. Kita lihat Paulus pernah mendoakan orang sakit pakai sapu tangan. Dan memang sembuh. Tetapi lagi sekali itu tidak disuruh Tuhan untuk melakukan yang sama. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang buta. Ingat ya, dia meludah di tanah. Dan ingat loh, tanah di zaman itu adalah tanah yang penuh dengan kotoran kuda, kotoran unta. Karena alat transportasi zaman itu kuda dan unta. Lalu dicampur ludah. Wih, ngeri sekali. Lalu orang tanah yang dicampur ludah, ludahnya Tuhan Yesus diaduk, ditempelkan ke mata orang buta, dan orang itu sembuh. Matanya melek, wah, gempar sekali. Tapi lagi sekali itu tidak diperintahkan Tuhan untuk dilakukan lagi. Sayang waktu karena saya tadi masuk terlambat. Saudara buka di kitab Hakim-Hakim, kisah tentang Simson. Suatu hari Roh Kudus menyuruh Simson untuk tertarik pacaran dengan gadis Filistin yang di Timna. Masih ingat ya? Dia nurut. Padahal papa mamanya Simson sempat bingung. Kenapa kamu tertarik dengan gadis asing? Karena perintah Tuhan dari nenek moyang kita. Kita tidak boleh bersatu dengan yang bukan orang Israel. Ada ayat yang berkata, Tuhan yang menyuruh Simson. Nah, papa mamanya nggak ngerti. Dan akhirnya betul, mujizat terjadi. Simson bisa menang atas Filistin. Oke? Saudara catat. Iman Simson jadi tidak kudus. Karena setelah itu Simson beberapa kali pakai cara yang sama, yaitu pacaran cari gadis Filistin. Saudara, tolong perhatikan, ini bahaya sekali. Rupanya setan hafal caranya Simson. Pakai cewek, maaf saya berkata. Saudara, semua kita tahu kisahnya. Delila akhirnya diumpankan si kunyuk itu kepada Simson. Karena Simson sudah enak dan nikmat dengan cara pacaran. Dan kita tahu akhir hidup Simson. Akhir hidup Simson jatuh di tangan Delila. Walaupun Tuhan masih memberi kesempatan terakhir Simson sebelum dia mati. Walaupun sudah buta matanya, sudah dicukur habis kemuliaannya, sehingga gak punya kuasa lagi. Tapi di jam-jam terakhir hidup Simson masih dapat karunia untuk buat mujizat. Masih ingatnya kisah itu? Nah, saya harap dari contoh-contoh yang ada di Alkitab yang saya baru katakan ini, jangan kita mengikuti cara Tuhan bekerja untuk saudara kita yang lain. Ya, jangan kita mengikuti. Contoh, ini sekarang yang saya pernah dengar, ya bukan dari Alkitab lagi. Suatu kali saya datang ke suatu kebaktian, pas acara kesaksian, saya dengar kesaksian. Saudara, setelah 3 bulan terakhir ini, saya bersama istri saya berdoa tiap jam 4 subuh. Ya, saya ulangi,
setelah sekian bulan ini saya berdoa setiap jam 4 subuh bersama istri saya. Akhirnya Tuhan jawab. Kontrakan rumah saya bisa diperpanjang. Yang lain lagi, istri saya hamil setelah sekian tahun kami menikah. Lalu yang mendengar itu mengikuti cara ini. Oh, kalau begitu untuk dapat mujizat, saya harus doa setiap jam 4 pagi. Nah, ini iman yang tidak suci. Kenapa? Nanti kita akan baca ayat. Lain kali lagi ada kesaksian begini. Maaf ya, ini maaf. Ini pasti ada berapa orang yang kaget atau nggak setuju. Nggak apa-apa kalau nggak setuju, tapi jangan keluar ya. Ayo dengarkan sampai selesai pelajaran ini walaupun saudara nggak setuju. Maaf. Begini. Saudara, setelah 6 bulan ini saya rajin memberi perpuluhan. Maaf. Tuhan buat mujizat dalam hidup perekonomian kami. Karena 6 bulan kami berturut-turut rajin memberi perpuluhan. Saudara, lagi sekali maafkan saya. Papa nggak pernah bekerja dengan cara-cara seperti itu. Inilah contoh-contoh iman yang tidak suci. Maka itu Tuhan minta saudara dan saya membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Mari kita buka 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Kita lihat. Nah, supaya iman kita tidak salah dan tetap iman yang paling suci, perhatikan. 1 Yohanes 5:14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Bapa di surga mengabulkan doa kita. Iman yang jadi kenyataan. Ya, saya ulangi 1 Yohanes 5:14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, kepada Bapa di surga, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Saudara tolong catat. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Maaf, bukan menurut kesaksian keluarga A, kesaksian Bapak C, kesaksian Ibu D. Tidak. Mujizat itu terjadi, iman yang paling suci, kalau kita berdoa dan dikabulkan. Itu karena kita berdoa sesuai dengan kehendaknya. Jadi tidak sembarang iman karena kesaksian si A, kesaksian si B. Tidak. Saudara, ayo kita periksa hidup kita. TSI. Dengan begitu, kita tidak merasa takut lagi datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Kalau apa yang kita minta sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan akan mendengarkan dan menjawab doa kita. Terima kasih, Bapak. Jadi doanya cari dulu kehendak Tuhan sebelum kita berdoa. Nah, setelah tahu kehendak Tuhan, baru kita percaya. Oh, FIH, terima kasih. Dan kita yakin bahwa Ia akan mendengarkan kita bila kita meminta kepadanya sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Nah, kami suami istri bersaksi ya. Hari apa itu? Selasa. Ya. Rabu. Selasa pagi. Ini hari apa tuh sampai bingung. Jumat, Kamis. Oh, Kamis pagi. Ya. Kamis pagi jam 5.
kami take off dari Surabaya ke Nabire via Sorong. Aman, nggak ada apa-apa. Nah, begitu check-in, kami check-in 3:30, saudara. Ya, kami berangkat jam 3. Nah, 3:30 kami tiba check-in. Begitu check-in, Pak, ini Bapak ini connecting ke Nabire. Oh iya, kenapa? Sebentar Pak, sebentar. Kok di sistem ini, Nabire itu nggak ada hari ini Pak dari Sorong. Loh, sebentar. Dia bingung juga, karena jelas ini Nabire. Akhirnya dia tanya ke supervisornya. Baru diklik satu bagian. Ternyata malamnya, sebelum Kamis pagi itu jadi Rabu malam, ada pemberitahuan pesawat yang ke Nabire dari Sorong itu batal hari Kamis itu. Hah? Wih, kami shock, saudara. Karena kemarin sore di Nabire kami sudah ada pelayanan. Dan kalau berhenti lagi, aduh ribetnya itu loh. Saya juga kasihan istri saya, mau bagaimana? Nah, saudara, anak saya yang ngurus tiket bilang, coba cari pesawat lain. Nah, saya bilang nggak ada. Di Papua nggak ada sistem yang begitu, khususnya di kota-kota kecil. Kalau Jayapura masih mungkin. Ya cuma satu itu pesawat, nggak ada pesawat lagi. Nah, maaf. Mungkin orang berkata, kenapa kau nggak beriman saja? Siapa tahu ada pesawat yang lain sehingga bisa membawa. Aduh maaf, untung nggak ada yang nyuruh saya begitu. Kalau ada yang nyuruh saya begitu, saya akan berkata, aduh maaf, iman saya belum sampai. Kalau sampai harus mau beriman, tiba-tiba ada pesawat nyasar ke Sorong yang ke Nabire. Aduh, saya nggak punya iman seperti itu. Kalau ada yang tanya, untung tidak ada yang tanya. Oh, ini hari Rabu ya? Maaf. Berarti Selasa saya berangkat. Makasih Filemon. Nah inilah, karena jalan terus sampai bingung ini hari apa. Makasih Filemon. Ya ini, saya pikir ini hari Jumat. Oke, Rabu. Ya. Nah, jadi kami berangkat dari Selasa pagi. Ya sudah. Akhirnya nginap di Sorong. Nah, salah satu anak kami di Nabire namanya Agus Walek. Kan mereka mau jemput dan nggak bisa jemput, nggak jadi berangkat. Hah, kenapa? Pesawatnya batal, tunggu besok. Nah, karena anak-anak saya sudah kenal bagaimana cara saya hidup, anak saya berkata gini, oh berarti ada bisnis jiwa di Sorong. Kalau papa dan mama harus nginep. Dalam hati ini saya bilang, kamu enak ngomong bisnis jiwa. Kami ini bingung, bagaimana ini? Ya udah. Akhirnya kami nginep. Nah, kira-kira jam 7, saudara. Saya dapat telepon dari kamar hotel. Ya, airline menyediakan hotel juga. Oke. Nah, dapat telepon. Tanya tentang keberangkatan besok. Saya pertama agak heran juga. Loh, kenapa tanya lagi? Terus saya tanya, maaf ya Pak, Bapak ini dari hotel atau dari penerbangannya, airline-nya? Enggak Pak, saya dari hotel. Terus saya tanya, loh tadi siang waktu kami check-in sudah tahu kok. Saudara, tiba-tiba orang ini bingung. Iya ya, kan sudah jelas Pak ya. Oh enggak apa-apa. Roh Kudus bilang apa? Anak ini enggak tahu siapa ayah ibunya. Loh, siapa ini orang? Terus saya tanya, maaf Pak, Bapak boleh nggak saya tahu nama Bapak? Oh boleh, Ivan. Nah, saudara, saya itu pengen ketemu, tapi karena dia merasa salah, ya kenapa telepon? Dia bilang, nggak usah Pak, nggak apa-apa Pak, maaf Pak, saya nggak ganggu Bapak untuk istirahat. Aduh, gimana cara ketemu ya? Terus saya berdoa, Papa, kalau memang dia harus diselamatkan, besok biar saya ketemu, tapi gimana caranya? Ya udah. Tadi pagi kami turun untuk sarapan. Saudara, begitu turun, saya langsung tanya kepada resepsionis, selamat pagi Bu, maaf, yang namanya Ivan ada enggak ya? Lah itu, suara kaget. Ivan itu ternyata ada di samping saya. Dia sudah siap untuk pulang.
Karena jam kerjanya sudah selesai. Wah, saya bilang luar biasa Tuhan ini. Ivan, boleh nggak minggir sebentar? Istri saya suruh duluan masuk untuk ke restoran buat makan. Kenapa Pak? Aduh Ivan minta maaf. Ya, ini bukan tentang masalah tadi malam. Oh ya nggak apa-apa Pak. Memang saya salah. Enggak bukan itu. Ivan, kamu tuh kenapa kecewa dengan hidupmu? Saya langsung bilang. Boleh nggak hari ini Bapak berkata, atas nama ayah kandungmu, Bapak minta maaf. Saudara, pertanyaan pertama, lu Bapak kenal dengan Bapak kandung saya? Lu enggak. Wih, dia cerita saudara. Tuhan itu luar biasa. Saya umur seminggu Pak, diberikan ke keluarga Jawa. Kata keluarga Jawa yang mengasuh saya ini orang Minahasa. Memang kalau lihat profilnya, dia seperti orang Minahasa. Tapi saya nggak tahu. Nah saya pikir dia Kristen karena Minahasa. Pas saya mau ajak doa, maaf Pak saya nggak bisa berdoa dengan Bapak karena sekarang saya pendeta. Karena saya Muslim. Oh nggak apa-apa, Van maafkan kalau gitu. Ya udah, saya nggak mau doakan. Saudara, akhirnya dia harus pergi karena ditunggu istrinya. Katanya udah. Begitu Bapak minta nomor teleponnya. Saudara, waktu dia WA saya ceritanya itu, dia tanya lagi, Pak, selama saya hidup belum pernah ada orang yang tanya saya tentang siapa saya, apalagi orang nggak kenal. Dia tanya lagi, betul Bapak nggak kenal ayah kandung saya? Aduh Ivan, maaf. Terus saya tanya, Van, masa orang tua angkatmu yang orang Jawa ngangkat kamu itu nggak pernah tahu? Pak, mereka nggak pernah cerita lagi. Saya juga segan. Nah, akhirnya setelah Ivan lulus SMA, dia merantau. Dia dulu besar di Bitung, merantau ke Sorong. Nah, setelah sekian waktu di Sorong, ternyata keluarga angkat ini nggak ada lagi. Dia nggak tahu hilang kemana. Waduh, kasihan juga. Saya dengar cerita itu. Saya bilang, Ivan, udahlah. Mungkin bisa ketemu orang tuamu. Tapi lebih baik nggak usah cari lagi ya. Saya bilang, toh kamu sudah punya kami, papa mama ini. Saudara, ternyata Tuhan izinkan pesawat kami tertunda nginep di Sorong. Ada satu jiwa yang Tuhan selamat. Jadi saya nggak memaksa Tuhan untuk buat penerbangan baru ke Nigeria, sudah. Saya tunggu saja. Nah, saya harap kesaksian ini membuat kita semuanya ya menyadari betapa Papa tidak pernah ya punya maksud yang jahat. Nah, maka itu saudara, dalam hidup ini ayo kita semuanya betul-betul membangun iman yang paling suci untuk ikuti apa yang Tuhan mau. Yakobus 4. Ya, satu terjemahan aja Filipus, nanti kalau ada yang itu baru. Yakobus 4 mulai ayat 1. Ya, Yakobus 4 mulai ayat 1. Yakobus 4 mulai ayat 1. Judulnya mengerikan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Betul. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Ngeri sekali. Dan itu memang terjadi di hidup kita manusia. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa.
karena kamu tidak berdoa. Oke. Ayat 3 ini yang berbahaya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Perhatikan, ini iman yang tidak suci. Karena kamu salah berdoa. Nah, salah berdoa kok ada ya? Doa bisa salah? Nah, kenapa salah doa? Salah doa bukan salah kata-katanya. Bukan. Salah doa bukan salah jamnya. Salah doa bukan karena nggak pakai baju khusus. Tidak. Salah berdoa sebab yang kamu minta. Maaf, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Filipus, tolong ayat ini pakai berapa terjemahan? Amin. Terima kasih Ricky, di IG saya ada komen. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti selalu diberikan kekuatan. Makasih Pak, luar biasa kesaksian dan pertolongan Tuhan Yesus pada kita. Amin. Lihat ayat 3 ayat E. Atau kamu meminta tetapi tidak mendapat karena kamu meminta dengan alasan yang salah, yaitu untuk memuaskan hawa nafsumu. BIS. Dan kalaupun kalian sudah memintanya, kalian toh tidak mendapatnya. Sebab tujuan permintaanmu salah. Apa yang kalian minta adalah untuk kesenangan diri sendiri. TSI. Atau kamu sudah berulang-ulang memintanya kepada Tuhan, tetapi Dia tidak menjawab doamu. Hal itu terjadi karena kamu memintanya dengan alasan yang salah. Karena kamu mau menggunakannya untuk kesenangan dirimu sendiri. FYI. Dan sekalipun saudara memohonannya, saudara tidak memperolehnya. Sebab tujuan saudara sama sekali salah. Saudara hanya mengingini hal-hal untuk kesenangan diri sendiri saja. Nah saudara, dari Yakobus 4 ayat 3, maka kita mengetahui iman yang tidak suci adalah iman, saya punya kalimat jelek, adalah iman yang merampok surga. Iman yang tidak suci adalah iman yang kita paksa Tuhan untuk memberi. Iman yang tidak suci adalah iman yang kita paksa Tuhan untuk memenuhi keinginan, hawa nafsu, kesenangan diri sendiri. Kita harus belajar ini. Oke, ada kesaksian bagus di Instagram saya. Dulu saya pernah seperti itu. Saya doa supaya dapat rumah yang saya suka. Suami tidak setuju karena terlalu mahal. Suami tidak mampu. Doa tidak dikabulkan. Saya bertobat. Thanks. Wah, kalau doanya dijawab pasti bukan Tuhan yang jawab. Bayangkan ya, maaf yang bersaksi ini saya nggak kenal. Berarti sekeluarga akan nanggung hutang. Berat sekali. Nah inilah contoh secara hawa nafsu. Itu dia. Maaf kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa. Tapi saya mau cerita. Sampai hari ini saudara, saya masih punya kredit, beberapa kredit di beberapa bank. Loh, kok hamba Tuhan kredit? Nah, saya mau cerita. Karena ada keperluan pelayanan, saya harus beli tanah untuk kampus. Saya harus beli tanah untuk bangun asrama. Saya harus beli rumah untuk perumahan guru. Nah, saya memang berdoa awal-awal, Tuhan bagaimana? Tapi Tuhan luar biasa saudara. Ya karena Tuhan yang suruh. Dan ini proyeknya Tuhan.
Bukan untuk keperluan saya dan istri saya. Tidak. Puji Tuhan. Pernah beberapa kali saya sudah nunggak kredit sampai mau disita. Saya enggak berdoa, Tuhan tolong dong Tuhan jangan disita. Enggak. Saya enggak mau berdoa begitu. Lalu apa? Saya bilang ya sudah. Kalau disita ya sudah, memang saya yang salah, nggak bisa bayar kredit. Saya nggak berdoa loh saudara, supaya Tuhan selamatkan rumah itu, enggak. Karena ini nggak ada urusan dengan surga, ini urusannya di dunia. Puji Tuhan, banyak yang menjadi saksi. Ya, guru-guru, anak-anak saya, pengurus yayasan. Puji Tuhan, sudah hampir 30 tahun kami di Nabire. Tahun ini tahun ke-27. Belum ada yang disita itu oleh bank, tetap bisa berjalan. Karena bukan untuk kesenangan saya sendiri. Saya cukup sudah punya rumah satu ini. Jadi kalau saya bisa beli rumah, karena untuk orang-orang lain. Keren ya saudara? Maka itu periksa hidup kita. Supaya kita tetap punya iman yang paling suci. Jangan lupa itu. Nah, lagi sekali, iman yang paling suci adalah iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh, ada yang terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Yakobus 4 ayat 3. Dan kalaupun kalian sudah memintanya, kalian toh tidak mendapatnya, sebab tujuan permintaanmu salah. Apa yang kalian minta adalah untuk kesenangan diri sendiri. Maka itu saudara, supaya kita tidak dikatakan imanmu tidak suci, ayo mulai sekarang kalau kita mau berdoa, mau mengimani sesuatu, cek dulu ini kehendak Tuhan atau tidak. Kalau tidak, jangan memaksa. Saya beriman, saya mau doa puasa. Loh, doa puasalah. Wow, berapa hari? Kalau Tuhan tidak berkehendak, dia nggak akan menjawab. Maka itu ingat Yakobus 4. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Sekarang lihat ayat 4-nya. Yakobus 4 ayat 4. Jangan kita bersalah di hadapan Tuhan. Ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Aduh. Jangan sampai Tuhan menegur kita. Menegur saya dan menegur saudara. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tolong Tuhan. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Maaf ya saudara, iman yang tidak suci itu adalah iman yang memaksa Tuhan menuruti menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan hawa nafsu kita. Dan ternyata itu persahabatan dengan dunia. Dan kalau kita bersahabat dengan dunia, kita ini musuh Tuhan. Filipus berapa terjemahan? Yakobus 4 ayat 4. Ayo hari ini kita berubah saudara, supaya kebenaran Tuhan nyata. Oh, FYI sudah ditayangkan di Facebook, saya baca dulu ya. Saudara, seperti seorang istri yang tidak setia, yang mengasihi musuh-musuh suaminya. Istilah bagus ini, firman Allah yang hidup. Tidakkah saudara insaf bahwa mengikat persahabatan dengan musuh-musuh Tuhan, yaitu kesenangan-kesenangan jahat dari dunia ini, menjadikan saudara musuh Tuhan. Aduh, kembali yang di atas ya, ini FYI yang di Zoom, saudara lihat itu. Saudara seperti seorang istri yang tidak setia. Terjemahnya bagus ini FYI. Yang mengasihi musuh-musuh suaminya. Betul. Kita ini kan mempelai perempuan Kristus. Tuhan Yesus mempelai surgawi kita adalah suami kita. Jadi jangan kita mengkhianati Yesus
Karena kita mengasihi musuh-musuh suami. Aduh, Tuhan ampuni kami. Terus kembali ke ayat Filipus ayat. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran ini. Ayat ya, hai kamu para pezina, ampuni kami. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia ini berarti permusuhan dengan Tuhan? Karena itu siapapun yang ingin bersahabat dengan dunia, dia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Ya, oh terjemahan lama keren. Hai kamu yang disifatkan seperti orang berzina, tidakkah kamu ketahui bahwa persahabatan dengan dunia ini ialah perseteruan dengan Tuhan? Sebab itu barang siapa mau bersahabat dengan dunia ini bedanya. Ia itulah menjadi seteru Tuhan, bukan musuh. Beda musuh dengan seteru. Seteru itu lebih jahat. BIS. Kalian adalah orang yang tidak setia. Tahukah kalian bahwa kalau kalian berkawan dengan dunia, maka kalian menjadi musuh Tuhan. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Tuhan ampuni kami. Saudara, lagi sekali Tuhan ingatkan kita lewat ayat-ayat ini. Kalau iman kita tidak suci, itu karena motivasi hati kita memaksa Tuhan untuk meluluskan permintaan kita. Kita memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita yang penuh dengan hawa nafsu dan penuh dengan persahabatan dengan dunia. Tuhan, tolong kami, jauhkan kami dari dosa ini. Nah, supaya kita tidak menjadi seteru Tuhan. Sebelum kita minta apa-apa, cari dulu keinginan Tuhan apa. 1 Yohanes 5:14 tadi. TSI. Kamu sama seperti laki-laki yang suka berzina dan pelacur. Woi, memang pelacur tidak mau setia. Aduh Tuhan, saya baru tahu ada terjemahan yang begitu sadis. Terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Saya baca lagi ya, supaya semua kita bertobat. Kamu sama seperti laki-laki yang suka berzina dan pelacur. Memang pelacur tidak mau setia kepada satu laki-laki. Dan begitu juga kamu tidak mau setia kepada Tuhan. Seharusnya kamu tahu, kalau bersahabat dengan hal-hal yang duniawi berarti memusuhi Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, kamu yang mau bersahabat dengan dunia ini berarti kamu menjadikan dirimu musuhnya Tuhan. Ampun Tuhan, ampun. Betul, ada istilah ini dari Salatiga. Orang yang punya iman tidak suci berarti seperti punya musuh dalam selimut dalam rumah Tuhan. Betul. Ngeri sekali. Terima kasih Pak David karena memberi kita tema tentang iman hari ini, supaya kita benar di hadapan Tuhan. Oh, ada yang beri kesaksian, saya nggak kenal siapa ini. Thanks, saya mendapatkan jawaban melalui firman Tuhan saat ini. Thanks Tuhan Yesus telah melupakan kami tidak jadi permusuhan dengan Tuhan Yesus. Dahsyat. Haleluya. Ampuni kami Tuhan Yesus. Amin. Makin diperteguh karena firman Tuhan ini. Saya tidak tahu siapa saja di antara kita yang sedang ikut belajar saat ini. Dan saudara sempat kecewa dengan Tuhan. Maaf, saya berikan fakta-fakta. Kenapa ada orang Kristen, murid Yesus, hamba Tuhan, kecewa dengan Tuhan? Maaf ya saudara, siapa dengar tahun 2020-2021 yang lalu, ada sekian hamba-hamba Tuhan hebat yang jemaatnya ribuan di Amerika bunuh diri, saudara. Goncang gereja Tuhan di Amerika. Ada yang jemaatnya 3.000 bunuh diri. Ada yang
psikolog, hamba Tuhan psikolog, punya yayasan untuk melayani orang stres. Anaknya masih kecil-kecil. Karena dia masih muda, belum umur 40. Bunuh diri juga. Saya nggak menghakimi mereka yang sudah bunuh diri. Saya juga nggak kenal. Tapi saya ingin berkata, bagi saudara yang hari-hari ini sedang kecewa dengan Tuhan, Tuhan kenapa doaku nggak dijawab? Biasanya kalau ada kita yang kecewa dengan Tuhan, itu biasanya ungkit-ungkit. Tuhan, aku kan rajin memberi perpuluhan. Maksud lu? Tuhan, aku ini rajin doa puasa. Tuhan, aku ini rajin doa pagi, doa malam. Tuhan, lihat, di antara orang-orang segerejaku, bukankah aku paling setia, datang paling awal untuk buka pintu gereja, saya ngatur bangku, maaf. Biasanya orang yang kecewa dengan Tuhan seringkali ungkit-ungkit jasa baiknya, maafkan saya. Maka sekarang kita dapat jawaban lewat Yakobus 4. Kalau ada yang pernah kecewa karena doanya nggak dijawab, kembali saudara, kembali. Papa masih menunggu, ayo kembali. Jangan ninggalkan Tuhan. Ayo balik. Ada kesaksian di Facebook saya. Oh, ini dari Amerika, dari Illinois. Dulu doa saya penuh dengan list daftar permintaan. Tapi saya akhirnya sadar dan merubah doa saya. Maaf, sekarang doa tiap pagi hanya Roh Kudus. Dan meminta supaya Tuhan membuka pintu yang harus Tuhan buka. Dan menutup pintu yang harus Tuhan tutup. Dan kehendak Tuhan yang jadi. Wih, terima kasih dari Illinois, Amerika Serikat. Berkesaksian ini. Puji Tuhan. Ayo saudara, kita periksa hidup kita. Percuma mulut kita berseru Tuhan, Tuhan. Tapi sikap hati kita yang kita sebut Tuhan, kita jadikan budak dan pembantu. Maaf. Seorang majikan berhak menegur dan marah kepada pembantu rumah tangganya kalau kerjanya nggak beres. Dan wajar majikan berkata, berapa gajimu yang kami beri kepada kamu? Tanyakan gaji teman-temanmu. Ada nggak teman-temanmu yang kerja di keluarga lain gajinya setinggi gaji dari kami? Kenapa kerjamu nggak beres? Maaf. Saudara yang sedang kecewa dengan Tuhan dan ungkit-ungkit jasa saudara. Hei, sadar. Tuhan bukan babumu. Maaf saya berkata. Jangan dia kita perintah semau perut kita sendiri. Dan sesuka hawa nafsu kita. Bertobat. Tolong buka Roma 11 ayat 35. Yang masih suka ungkit-ungkit perpuluhan persembahan, beri kursi gereja, beli alat musik, maaf, bertobat hari ini. Dengan Roma 11:35. Yang pernah beri AC untuk gereja, beli sound system ratusan juta, lalu doa nggak dijawab dan saudara marah-marah, bertobat. Imanmu najis di hadapan Tuhan. Iman yang tidak suci. Lihat Roma 11 ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Maaf saudara. Orang-orang kaya yang tidak bertobat tidak suka dengan firman ini. Lihat Roma 11:35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga Tuhan harus menggantikannya? Atau siapakah yang pernah memberi hadiah kepadanya
sehingga ia harus membalasnya kembali? Atau siapakah yang terlebih dahulu sudah memberi dia apa-apa supaya dibalasnya pula? Siapakah pernah memberi sesuatu kepada Yahweh sehingga bisa menuntut balasannya? Siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan sehingga dia wajib membayarkan sesuatu kepadanya? Saudara, lihat ayat ini. Jadi kalau kita pernah buat sesuatu, memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, jangan anggap Tuhan pembantu kita dan dia wajib melayani kita. Ampuni kami, Tuhan. Ayo kita berubah, saudara. Jangan menunjukkan jasa baik kita dan kehebatan persembahan kita kepada dia. Jangan sekali-kali. Roh Kudus menolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Bapa ingin kita berjalan bersama dia dan mengerti hatinya dan mengerti keinginannya. Lalu kita akan menikmati apa yang dia berikan kepada kita. Bagian terakhir, Roh Kudus tolong kami betul. Mari kita lihat ayat ini. Saya tahu ada beberapa di antara saudara yang syok dan kaget mendengar kebenaran ini. Saudara tidak bersalah. Yang syok dan kaget bukan dosa saudara. Itu dosa kami para pengkhotbah yang duniawi ini. Sehingga khotbah-khotbah kami merusak iman saudara. Menjadi iman yang tidak suci. Yang salah kami. Ampuni kami Tuhan. Para pengkhotbah yang tidak benar. Terima kasih Tuhan. Miliki imannya Nuh. Iman yang luar biasa. Disuruh buat kapal. Bukan kapal-kapalan dari kertas waktu kita masih sekolah dulu. Nuh suruh buat kapal. Bukan perahu atau getek atau rakit. Kapal. Yang zaman itu belum ada gergaji. Belum ada paku, belum ada lem, belum ada alat-alat perkapalan, belum ada alat navigasi. Pada zaman Nuh, alat transportasi air belum ada. Nuh disuruh buat kapal, itu iman yang luar biasa. Abraham punya iman yang gila. Tolong perhatikan Abraham. Disuruh pergi mencabut keluargamu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah orang tuamu, pergi ke tempat yang aku akan tunjukkan. Tolong 3 hal ini perhatikan tentang iman Abraham. 1. Yang ngajak bicara Abraham itu Yahweh Tuhan Israel. Abrahamnya belum kenal. Coba saudara renungkan, ini iman gila dan inilah iman yang paling suci. 1 lagi sekali, Yahweh Tuhan yang bicara kepada Abraham hari itu, Abraham gak kenal sama sekali. Loh kok nurut? Pergilah dia. Maka itu kepada Abraham Tuhan itu respect, hormat, angkat topi. Karena dia nurut. Sampai ujian terakhir anaknya. Maka itu satu-satunya peristiwa Tuhan tidak marah ketika Abraham melanggar firman-Nya. Gak sehati dengan istrinya. Saya kaget Tuhan gak marah. Karena kalau sampai Abraham bilang ke Sarah, perang dunia ke-7 itu saudara. Woi gak kau cakar-cakaran kayak apa itu 2 orang. Bisa bayangkan ya. Yang ketiga, Abraham gak tahu mau kemana.
Kita nggak diberitahu, berangkat dulu. Itu iman yang paling suci. Yusuf punya iman yang paling suci. Dia difitnah kakak-kakaknya, dibuang ke sumur, dia mengampuni. Ruben sadar, jangan kasihan adik kita jual saja. Dijual kayak jual ayam, jual sapi. Ke Mesir, Yusuf mengampuni. Jadi budak, nggak enak. Yusuf tidak marah pada Potifar. Enak hidupnya. Tiba-tiba tante Potifar cari masalah. Dia nggak dendam. Dia beriman. Bahwa firman-Nya itu pasti akan digenapi. Ini iman yang gila. Dia dihukum seumur hidup tanpa diadili dan tidak boleh cari pengacara. Tolong catat, ini iman yang paling suci dari Yusuf. Tapi ini imannya Yusuf. Buka Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Ayo cepat. Makasih Atan, ini anak saya. Saya bersyukur, makasih Atan kamu hadir. Ya. Nah, ada yang tanya, berarti kita tidak punya agenda ya? Mau tak saja. Nah, ini pertanyaannya sering diulang-ulang. Tolong perhatikan. Kita harus punya agenda. Tetapi setelah agenda Tuhan diberikan kepada kita. Nah, yang sering terjadi di antara kita. Kita buat agenda, suruh Tuhan tanda tangan. Dasmu, marah saya. Itu iman yang paling tidak suci. Kita buat daftar. Ini Tuhan. Terus Tuhan suruh tanda tangan. Bertobat. Itulah perampok-perampok surga itu. Maaf. Stop. Membalik kebenaran ini. Jangan buat agenda dulu. Lalu Tuhan suruh tanda tangan. Berarti dia pembantumu. Maaf. Ngeri kalau kita nggak melihat kebenaran ini, saudara. Lagi sekali, jangan buat rencana dan buat agenda. Sebelum Papa beri rencana dan agendanya kepada kita, baru kita ikut. Tolong para pengkhotbah yang duniawi dan musuh Tuhan bertobat hari ini. Jangan khotbah tentang kemakmuran, kekayaan, sukses. Itu khotbah neraka dan firman setan yang dikhotbahkan hamba-hamba Tuhan itu. Maaf. Stop. Jangan merusak iman jemaat. Ayat 17, 105. Terima kasih untuk yang bertanya. Saya tidak marah kepada saudara. Saya marah kepada yang lain. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf, lihat, yang dijual menjadi budak. Saudara garis bawahi, diutusnya, nyanya huruf besar. Jadi bukan kakak-kakaknya, bukan Ruben dan adik-adiknya yang menjual Yusuf ke Mesir, bukan. Yahweh Tuhan yang menyuruh. Bukan Potifar yang salah, bukan istri Potifar yang fitnah, bukan. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Nah, ini loh iman yang paling suci dari Yusuf. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Yahweh membenarkannya. Anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, rekan-rekan sekerja Kristus, hamba-hamba Tuhan, hidupilah firman ini. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan janji Yahweh Tuhan membenarkannya. Akhirnya, lihat ayat 20. Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia Tuhan atas istananya. Dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya, sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Saudara, aduh sayang waktu. Rasanya ini hati masih penuh
untuk menyampaikan kebenaran tentang iman yang paling suci. Begini akhirnya, iman yang paling suci adalah bukan iman untuk merampok surga buat diri sendiri, tapi iman yang paling suci adalah iman mendesak Tuhan untuk memberkati orang lain. Saya ulangi, iman yang paling suci adalah iman yang mendesak Tuhan untuk memberkati orang lain, karena kita nggak punya apa yang mereka butuhkan. Ini kesaksian. Mudah-mudahan anak saya itu ada. Tadi pagi saudara, ini saya masih di Sorong. Tiba-tiba saya dapat foto di dari sebuah rumah sakit di Klaten. Loh, terus ada sesuatu di dalam kotak plastik merah. Saya tanya, itu apa? Operasi usus buntu yang sudah pecah. Loh, siapa? Nggak ampun, ternyata ini hamba Tuhan yang saya kenal. Operasinya 3 hari yang lalu. Nah, saya dapat berita, biayanya dia itu nggak bisa keluar rumah sakit karena dia belum bayar 10 juta. Itu pas saya nggak punya uang, bagaimana ini? Saya telepon nggak bisa. Saudara, ketika saya lagi merenung sebentar, bagaimana caranya bantu? Tiba-tiba ada orang WA saya, Koden, saya baru kirim berkat 2,5 juta. Oh iya? Cek betul ada. Saya langsung telepon yang kirim berita, minta nomor tabungannya bank. Saya langsung kirim 2,5. Tapi belum cukup. Yang 7,5 bagaimana? Saya mendesak Tuhan. Papa tolong ingatkan saya. Saya itu harus kontak siapa? Ini hambamu perlu untuk bayar rumah sakit. Saya lagi nggak ada. Tiba-tiba muncul satu nama, Ahui. Saya kenal ini orang. Terus saya telepon. Saya cerita, saya kirim, saya forward. Saya bilang, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Nggak tahu kok tiba-tiba papi ini lagi kepikiran hamba Tuhan ini kok ingat kamu. Wih, papi pas ini. Saya ada ini, saya ada. Langsung dikirim saudara. 7,5 juta. Jadi pas 10 juta. Nah, maaf. Saya jangan sampai kalimat saya disalahkan ya. Saya kan lagi nggak ada juga. Tapi saya nggak mendesak Tuhan. Nggak apa-apa. Baca. Ini yang terakhir. Lukas 11 ayat 8. Tuhan tolong. Nggak kemalaman ya Pak David? Nggak apa-apa ya. Bentar. Lukas 11 ayat 8. Ayo. Ya Pak, 5 menit. Ya 5 menit ya. Makasih Pak David. Lihat ayat ini. Lukas 11 ayat 8. Nah ini iman yang paling suci. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun, karena sikapnya yang tidak malu. Nah ini, iman yang paling suci adalah iman yang sikap hati kita tidak malu mendesak Yesus untuk keperluan orang lain. Maka ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Ayat, aku mengatakan kepadamu bahwa meskipun temanmu itu tidak bangun dan memberikan sesuatu kepadamu karena kamu sahabatnya, tetapi karena kamu terus memohon tanpa malu tadi, ia pasti akan bangun dan memberikan apa yang kamu perlukan. Baca ya, ini untuk orang yang kedatangan tamu tengah malam. Coba baca mulai ayat 5 karena waktu. Kedatangan teman tengah malam, teman itu lapar, ternyata kita yang didatangi teman-teman malam gak punya makanan. Nah kita ingat, kita punya sahabat yang punya pabrik roti. Itulah Tuhan Yesus. Ayo datang kepada Yesus orang Bethlehem yang punya roti tanpa malu. BIS. Lalu bagaimana?
bagaimana? Kata Yesus selanjutnya, aku katakan, ya. Meskipun engkau adalah kawannya, ia tidak akan mau bangun dan memberikan sesuatu kepadamu. Tetapi justru karena engkau, yaitu saudara dan saya, yang sudah punya iman yang paling suci mulai hari ini, tidak merasa malu untuk meminta kepadanya terus menerus, maka ia akan bangun juga dan memberikannya kepadamu, kepada kita, apa yang kau perlukan. Untuk orang lain, baca, aku sungguh-sungguh berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun untuk memberikan roti kepadamu karena hubungan persahabatan kalian, tetapi karena kamu memohon terus tanpa rasa malu, maka dia akan bangun dan memberikan apa saja yang kamu perlukan. Berarti ayat 9 kalau gitu. Nah, seringkali kita pakai Lukas 11 ayat 9 dengan motivasi yang salah. Ayat 9 Filipus, lihat ini ayat 9. Ayo kita berubah mulai hari ini. Ayat 9. Oleh karena itu, nah, oleh karena apa ini yang kita nggak pernah cari? Mintalah. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan. Carilah akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan. Nah, saudara harus baca mulai ayat 5. Oleh karena apa? Kita punya hak prioritas untuk minta tanpa malu ke surga. Bukan untuk diri kita, keluarga kita, mertua kita, mama kita, anak kita, anjing kita. Enggak. Minta untuk orang lain ketika kita sedang tidak punya. Roh Kudus menolong kita untuk kita punya iman yang paling suci mulai hari ini, yaitu iman yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan iman sesuai kesaksian si A, si B, si C, bukan iman karena khotbah pendeta, karena sukses berhasil ini. Stop, cari di firman, maka iman kita paling suci. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.